Bab 75, Bab 2195, Dewi memasuki jurang bagian 1. Tahukah kau betapa khawatirnya aku padamu? Teriak Sui Yingyue, suaranya bergetar karena emosi. Ketegangan yang selama ini ia pendam akhirnya meledak saat tangannya mencengkeram bahu adik perempuannya. Ekspresinya merupakan campuran antara kemarahan, kelegaan, dan ambang gangguan mental. Maafkan aku, kakak. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Kata Shui Mein lembut, matanya berbinar karena rasa bersalah dan kasih sayang saat ia memeluk adiknya erat-erat. Kemudian, saat mereka berpelukan, Mein mencondongkan tubuh lebih dekat dan membisikkan sesuatu langsung ke telinga Sui Yingyue. Detik berikutnya, wajah Sui Yingyue memerah. Dasar kecil. Sebelum ada yang bisa bertanya, ia berbalik dan melesat keluar ruangan, telinganya memerah sampai ke ujung. Pemandangan Sui Yingyue yang selalu tenang melarikan diri karena malu membuat mereka yang ada di aula tercengang sejenak. Kemudian terdengar tawa. Beberapa terkekeh, beberapa tertawa keras, dan yang lainnya hanya tersenyum saat udara berat dan menyesakan yang menyelimuti ruangan mulai terangkat. Kenakalan Sui Mein, seperti biasa, membawa cahaya bahkan ke saat-saat tergelap. Untuk sesaat, hati mereka tenang, terikat bersama oleh kelegaan, oleh kehangatan, dan kegembiraan karena masih bersama. Anak-anak, kalian semua harus keluar sekarang, kata Chi Wiao lembut, suaranya mengandung perintah yang tidak salah lagi di balik kelembutannya. 9 penyihir saling bertukar pandang, lalu menundukkan kepala sebagai tanda terima diam. Tidak seperti Sui Yingyue yang telah menyerbu dengan panik, para penyihir segera merasakan perubahan di udara. Apapun yang perlu didiskusikan sekarang tidak dimaksudkan untuk telinga mereka. Tanpa sepatah kata pun, mereka diam-diam keluar dari aula. Saat mereka melangkah keluar, mereka tidak pergi begitu saja. Satu persatu, mereka berpencar di area sekitar, membuat penghalang kuat untuk mengisolasi aula suci. Kemudian, mereka terbang ke langit dan pergi ke berbagai arah, diam-diam memposisikan diri sebagai penjaga, menjaga wilayah itu dari gangguan apapun. Di dalam, saat gema langkah kaki terakhir memudar dan aula kembali sunyi sekali lagi, cahaya dari sebelumnya menghilang. Udara, meskipun tenang dan sunyi, tiba-tiba terasa lebih berat. Ketegangan kembali ke ruang itu, tak terucapkan, tetapi sangat terasa. Semua orang yang hadir tahu, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikatakan atau didengar. Mein kecil, suara Chi Wiao tenang tetapi berat karena khawatir. Sebelumnya, kau sengaja membiarkan aura kebencian itu menyerang jiwa suci tak bernoda milikmu. Apakah akan ada masalah nanti? Pertanyaannya jatuh seperti batu ke air yang tenang, mengirimkan riak-riak sunyi di hati semua orang yang hadir. Bahkan Cai Shi, yang baru saja mencurahkan kekuatannya untuk membersihkan aura dari Shui Mein, membelalakan matanya karena menyadari. Tidak apa-apa, kakak Wiao, jawab Shui Mein lembut, suaranya lembut tapi mantap. Tidak akan ada masalah. Dia duduk tegak sekarang, ekspresinya tenang meskipun baru saja mengalami siksaan. Jiwaku bahkan sebelumnya cukup kuat untuk menyaingi mereka yang berada di puncak alam master ilahi. Aura kebencian itu, meskipun menakutkan, hanyalah gumpalan kecil. Itu tidak akan benar-benar menyakitiku kecuali aku membiarkannya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan senyum kecil, dan aku melakukannya. Mata emas Qianye Ying-er menyipit saat dia memproses kata-kata itu. Jadi kegilaan itu, perubahan mengerikan yang mereka semua saksikan, itu bukan karena aura yang menguasai Mein. Itu adalah pilihan Mein. Kau membiarkannya masuk untuk menganalisisnya, katanya, suaranya rendah, tajam karena pengertian. Mein mengangguk lembut, ekspresinya lebih serius sekarang.
Ya. Jika sesuatu seperti ini akan datang ke dunia kita, maka seseorang harus memahaminya. Kupikir siapa yang lebih baik daripada aku. Jadi, Qianye Ying'er mencondongkan tubuhnya sedikit, tatapannya tajam seperti pisau. Apa yang kau temukan? Tak lama kemudian, semua orang di ruangan itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Sui Meiyin. Aura itu mengandung kegelapan yang sangat dalam, kebencian, dan kemarahan. Dia mulai perlahan, suaranya jelas dan mantap. Aku yakin semua orang di sini bisa merasakannya saat aura itu menyentuh mereka. Yang lain mengangguk setuju dalam diam, ekspresi mereka serius. Tapi itu belum semuanya, lanjut Sui Meiyin, nada suaranya semakin dalam karena kesungguhan. Di balik semua itu, masih ada lagi rasa sakit, kesedihan, duka, bahkan penyesalan. Semua itu terpilin menjadi satu dan terkubur di bawah permukaan. Kegelapan itu tidak hanya lahir dari kebencian saja. Itu adalah jenis keputusasaan yang membusuk dan menggerogoti segalanya hingga hanya satu hal yang tersisa. Matanya, yang tidak lagi main-main, berkilau dengan kejernihan yang dingin. Niat membunuh yang murni. Begitu dalam dan menguras tenaga, ia menghapus logika, melahap akal sehat. Apa yang kurasakan, meski hanya sesaat, itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dialami oleh makhluk waras, apalagi ditanggung sendiri. Keheningan berat mengikuti kata-katanya, membebani udara seperti gunung. Dengan membiarkannya menyentuh jiwaku, lanjut Sui Meiyin, aku mampu melihat sekilas niat itu. Dan seperti yang kalian semua dengar sebelumnya, pemilik aura itu ingin menghancurkan sesuatu setiap di alam dewa kita. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan keyakinan yang mengerikan, dan bukan sembarang hal. Secara khusus, aura itu menargetkan alam dan sekte yang kusebutkan sebelumnya, surga abadi, Dewa Bulan, Raja Brahma. Ia ingin mereka dihapus lebih dari apapun. Setiap wajah di ruangan itu menegang. Alis emas Qianye Ying'er berkerut erat, tangannya perlahan mengepal. Dia telah melihatnya, dia telah merasakannya. Kebencian yang melonjak ketika aura itu berbicara tentang Dewa Brahma bukanlah ilusi. Itu nyata, dan itu dalam. Kemudian suara Sui Meiyin memecah keheningan yang berat sekali lagi. Dan pemilik aura ini. Aku takut mengatakannya, tapi... Matanya perlahan beralih ke Caixi, menguncinya dengan matanya. Itu pasti kakak Jasmine. Gelombang keterkejutan berdesir di seluruh ruangan. Semua orang sudah menduganya, bisikan keakraban dalam kegelapan, jejak samar kekuatan Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Tapi sekarang, mendengar Sui Meiyin mengonfirmasinya dengan kejernihan jiwa ilahinya yang tak bernoda, tak ada lagi ruang untuk keraguan. Namun, dengan keyakinan itu muncul kebingungan, ketidakpercayaan, dan rasa sakit yang tajam yang mengendap di kedalaman hati mereka. Semua emosi itu semuanya berasal dari satu hal, lanjut Sui Meiyin lembut. Itu kerinduan abadi dan tak berujung untuk kakak Yun. Namun karena kerinduan itu tak dapat terpenuhi, itu menjadi kacau. Suaranya bergetar sekarang, dan bahkan dengan kekuatannya, beban kebenaran mengguncangnya dalam-dalam. Itu berubah menjadi rasa sakit yang tak tertahankan. Lalu penyesalan, lalu kebencian. Dan dari kebencian itu, amarah, niat membunuh yang dapat melahap semua hal lahir. Dia terdiam, ekspresinya menjadi gelap. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakak Jasmine setelah dia diusir dari kekacauan primordial hari itu, tetapi sesuatu memang terjadi. Dan sekarang, dia mencari cara untuk kembali ke dunia kita lagi. Kakak. Tubuh Caixi bergetar. Tinjunya mengepal, dan matanya berkaca-kaca saat dia berbisik, "Kau masih hidup, kau benar-benar masih hidup." Air mata mengalir deras saat hatinya akhirnya menerima jawaban yang telah lama dinantikannya. Namun,
Sementara Kaixi bergumam lega, matanya bersinar dengan harapan dan ketidakpercayaan. Semua orang di ruangan itu menjadi semakin serius. Jasmine hidup dan dipenuhi dengan kegelapan yang begitu dalam, yang dapat memusnahkan seluruh alam dewa. Mata hitam Ciwiao menyipit tajam, suaranya dingin dan berat karena wahyu. Untuk bertahan hidup di luar kekacauan primordial, seseorang harus memiliki kultivasi setidaknya dewa sejati atau iblis sejati. Beban kata-katanya mengendap seperti gunung di ruangan itu. Tetapi bahkan pada level seperti itu, seseorang tidak dapat kembali. Tidak tanpa harta karun surgawi yang mampu menembus tembok kekacauan purba. Dan sepanjang semua catatan dalam sejarah, hanya 2 harta karun surgawi yang pernah diketahui memiliki kekuatan itu. Suaranya mengikuti saat pikirannya, lebih tajam dari pisau, berpacu melalui berbagai kemungkinan, menghubungkan segalanya. Aura Jasmine, kebencian yang tak berujung, kerusakan yang cukup kuat untuk melukai mereka semua hanya dengan gumpalan kecil auranya. Sepertinya. Lanjutnya, suaranya dalam dan dingin, apa pun yang terjadi hari itu, setelah Dewa Bintang Pembantai Surgawi diusir dari kekacauan purba, kekuatan bayi jahat tidak hanya melindunginya. Jari-jarinya mengerut erat. Ia terbangun sepenuhnya. Dan bersamanya, sebagai tuannya, ia bangkit jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan. Bagi sebagian orang, kata-kata itu bergema seperti bunyi lonceng pemakaman, bagi yang lain, seperti peringatan dari takdir itu sendiri. Bukankah itu hal yang baik? Kaixi bergumam pelan, hampir berbisik, seolah-olah mengatakannya lebih keras akan menghancurkan harapan rapuh yang menempel di hatinya. Tangannya sedikit gemetar di sampingnya. Kakak, dia masih hidup. Dia masih hidup. Suaranya terdengar riang, tulus, murni. Namun, kemurnian yang sama itu membuatnya semakin menyakitkan untuk didengar. Tidak seorang pun langsung menjawab. Qianye Ying-er akhirnya berbicara, matanya yang keemasan berat dan muram. Jika Dewa Bintang Pembantai Surgawi hanya memperoleh kultivasi Qia, itu akan menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Keheningan pun terjadi, pekat dan tajam. Namun, saya khawatir, lanjutnya, dengan kebencian yang luar biasa yang kami rasakan hanya dari seberkas auranya orang itu, makhluk itu, dia bukan lagi Dewa Bintang Pembantai Surgawi yang kami kenal. Suaranya tidak dingin, tetapi sangat jujur. Mata Kaixi sedikit melebar saat kata-kata itu meresap, bibirnya terbuka tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia masih hidup, kata Ciwiao perlahan, mata gelapnya menyipit, tetapi Jasmine yang mencintai Yunce, Jasmine yang dulu kita kenal, dia mungkin sudah tiada. Dan di tempatnya, sesuatu yang lain sekarang menatap balik melalui kekosongan. Alam abis, beberapa hari sebelum Yunce terlihat di laut kabut tak berujung. Ibu, ini guruku. Guru Chen. Suara Dian Xiang lembut saat dia menuntun lelaki tua itu maju. Nadanya membawa campuran kehangatan dan rasa hormat yang langka. Meskipun tubuhnya masih lemah karena luka-lukanya, langkahnya mantap, momen ini jelas berarti baginya. Di hadapan mereka berdiri seorang wanita yang tampak tidak lebih tua dari pertengahan 30-an. Wajahnya memancarkan keanggunan yang tenang, tahun-tahun kesulitan terukir di garis-garis halus di sudut matanya, tetapi ketenangannya tetap tidak tersentuh. Saat putranya memperkenalkan yang lebih tua, dia berhenti, hanya sebentar, sebelum melangkah maju dan membungkuk dengan anggun. "Senang bertemu denganmu, Tuan Chen," katanya, suaranya tenang dan jelas. "Aku sudah banyak mendengar tentangmu dari Xiang Er selama bertahun-tahun. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk putraku." Kata-katanya mengandung rasa terima kasih yang tulus, tetapi di balik matanya ada kilatan rasa sakit yang tak terucapkan saat menyebut masa lalu yang tidak dapat dia bagikan.
Tuan Chen menatapnya dengan tenang sejenak sebelum menganggukkan kepalanya sebagai balasan. Tatapannya mantap, penuh hormat. Anak itu selalu tekun dan baik hati. Kalau boleh jujur, aku harus berterima kasih padamu karena telah membesarkan anak seperti itu. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, beban dari semua yang telah terjadi, bukan hanya pada Dian Xiang, tetapi juga pada keluarga mereka, menggantung di antara mereka seperti tabir yang tidak sepenuhnya diakui. Namun, dalam percakapan singkat itu, seutas benang pemahaman berlalu tanpa suara antara guru dan ibu. Mereka baru saja tiba di kota kelahirannya yang kecil beberapa hari sebelumnya. Kota itu tenang, terletak di dekat perbatasan Jurang Kilin, tidak tersentuh oleh kemegahan dan kekacauan kerajaan ilahi. Kota itu sederhana, tanpa hiasan, damai. Selama bertahun-tahun Dian Xiang belajar di bawah guru Chen, sesepuh itu tidak pernah menemaninya ke sini. Mungkin karena menghormati privasi muridnya. Atau mungkin karena kebutuhan itu tidak pernah muncul sampai sekarang. Sekarang, dengan Dian Xiang yang lumpuh, masa depannya yang suram, dan tembok kerajaan ilahi tanpa batas yang diam-diam menutup di belakangnya, kota ini, rumah yang sederhana ini, adalah satu-satunya yang tersisa baginya. Tuan Chen menatap pangeran muda itu dengan lembut sebelum berbalik. Aku tidak akan mengganggu reuni kalian, kata lelaki tua itu. Ada tempat tenang di dekat sini yang akan kugunakan untuk beristirahat sekarang. Jika kau membutuhkanku, cukup keraskan suaramu, aku akan ada di sana. Dian Xiang mencoba beberapa kali membujuknya untuk tetap tinggal, suaranya dipenuhi rasa hormat dan kekhawatiran yang masih ada. Tetapi Tuan Chen hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya setiap kali. Pada akhirnya, sang pangeran hanya bisa membungkuk dalam-dalam sebagai rasa terima kasih sebelum melihat tuannya menghilang di kejauhan. Berbalik, Dian Xiang menarik napas dan melangkah masuk ke rumah ibunya. Saat dia melewati ambang pintu, keheningan aneh menyelimutinya. Ini adalah tempat yang selama ini disebut ibunya sebagai rumah, tetapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya, bukan sebagai seorang pangeran, bukan sebagai seorang jenius dari kerajaan ilahi, tetapi sebagai seorang putra yang kembali dalam kekalahan. Tidak ada kemewahan di dalam rumah sederhana itu. Tidak ada ornamen giok yang dipoles. Tidak ada ukiran rumit atau tirai sutra. Tidak ada yang mengisyaratkan bahwa wanita yang tinggal di sana dulunya adalah ibu dari seorang anak ajaib yang cemerlang, seorang pangeran dari salah satu kerajaan ilahi yang agung. Sebaliknya, perabotannya sudah tua, tetapi terawat. Lantainya bersih, meskipun sedikit retak di beberapa tempat. Sebuah meja kecil menunjukkan tanda-tanda penggunaan sehari-hari, makanan sederhana, malam yang tenang, mungkin saat-saat yang dihabiskan sendirian dalam keheningan. Tempat ini sederhana, damai, dan sangat sepi. Sebelumnya, Guru Chen telah mengatakan yang sebenarnya kepadanya, tidak ada lagi penjaga yang ditempatkan di dekatnya. Mereka semua telah pergi begitu berita tentang kejatuhan Dian Xiang dari kemuliaan menyebar. Dan bersama mereka, banyak penduduk kota diam-diam mengikuti, membawa persembahan, kesopanan, dan rasa hormat mereka yang dangkal. Kota itu sekarang terasa seperti kota hantu. Rumah-rumah kosong. Kios-kios yang tutup. Gema samar dari kehidupan yang tidak ada lagi. Namun terlepas dari segalanya, ibunya tetap tinggal. Dia tidak memprotes ketika para penjaga pergi. Dia tidak mencoba menghentikan mereka. Ia pun tak mengeluh saat penduduk kota itu menghilang satu persatu. Ia terus menjalani hidup seolah tak ada yang berubah, mengambil air, menyapu pintu rumahnya, merawat kebun kecilnya yang nyaris tak menghasilkan apapun di udara berdebu. Kulitnya kusam, dulu berseri, kini agak kelabu, tersentuh debu jurang yang selalu ada di wilayah ini. Debu itu tampaknya tak menyerbu tubuhnya, tetapi tetap saja menodai kecantikannya. Namun, ia tampaknya tak peduli. Baginya,
penampilan tak berarti apa-apa. Gelar, kekuasaan, rasa hormat dari bangsawan dan orang tua, tak ada yang penting. Karena, pada akhirnya, ia hanyalah seorang ibu. Dan kini, setelah semua yang terjadi, putranya telah pulang. Hari-hari berlalu perlahan, damai. Ibu dan anak itu berbagi percakapan panjang, obrolan tenang sambil menyantap makanan sederhana, tawa bercampur kepedihan, dan kenangan lama yang membuat air mata mengalir di mata mereka. Dian Xiang bercerita tentang masa lalu, tentang badai yang telah merenggut segalanya darinya, dan tentang takdir yang berliku-liku yang telah mengubah jalannya yang dulu tak terbatas menjadi jalan yang hancur. Namun, yang terpenting, ia bercerita tentang tekadnya. Tidak ada alasan untuk tinggal di kerajaan ilahi lagi, katanya. Memberitahunya dengan lembut, sambil memperhatikan debu abu-abu yang berterbangan melalui cahaya dari jendela mereka. Dunia itu bukan milikku lagi. Masa depan apapun yang pernah kuimpikan, itu telah hilang. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum, senyum yang lebih nyata daripada senyum yang pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Tapi di sini, aku memilikimu. Dan itu sudah cukup bagiku. Ibunya tidak langsung menjawab. Tangannya sibuk menenun benang melalui sepetak kain yang robek. Namun, kesunyiannya penuh dengan kehangatan, dan senyumnya mengatakan lebih dari yang bisa dikatakan kata-kata. Maka, hari-hari menjadi lebih sederhana. Bukan lagi seorang pangeran, bukan lagi seorang jenius yang dipuja oleh kerajaan ilahi yang tak terbatas. Dian Xiang menjadi seorang pemuda yang membantu ibunya, mengambil air, menyapu halaman, membawa seikat tanaman obat, dan merawat tanaman mereka yang sedikit. Tidak seorang pun di kota yang tenang ini, jauh dari pengaruh kerajaan ilahi, yang tahu siapa dia. Bagi orang-orang di sini, dia hanyalah Xiang Er, seorang putra berbakti yang telah kembali ke akarnya. Itu adalah kehidupan yang damai, yang dibangun di atas rutinitas yang tenang dan kasih sayang yang tulus, jauh dari perebutan kekuasaan dan harapan yang pernah membebani setiap langkahnya. Namun, kedamaian di Abyss tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan lama. Suatu pagi, saat Dian Xiang kembali dari hutan terdekat sambil membawa seikat kayu bakar kering, dia melihat sekelompok orang berkerumun di dekat alun-alun kota. Suara mereka meninggi, bukan karena panik, tetapi karena kagum. Seseorang telah membawa berita itu. Dan dalam beberapa saat, seluruh kota mulai berdengung karenanya. Dia terdiam, hatinya tenang. Apa kau mendengarnya? Putra Dewa Meng Jianyuan terlihat di laut kabut tak berujung. Apa? Orang yang diambil dari tanah suci bertahun-tahun yang lalu. Ya, orang yang sama. Para dewa sedang membentuk misi penyelamatan. Mereka mengatakan bahwa pendeta tinggi sendiri akan pergi. Mereka mengatakan seluruh Abyss berguncang karenanya. Kata-kata itu menggema bagaikan guntur di dada Dian Xiang. Tak lama kemudian, ia kembali ke rumah. Ibu, aku. Dian Xiang ragu-ragu, suaranya rendah karena ketidakpastian saat ia berdiri di ambang pintu, menatap langit yang jauh yang diwarnai dengan warna abu-abu Abyss yang selalu ada. Ia ingin mengatakan lebih banyak untuk menjelaskan keresahan di hatinya. Berita tentang kemunculan kembali Meng Jianyuan dan para dewa masih bergema di benaknya, tetapi berita itu terputus-putus, bisikan-bisikan yang samar dan terdistorsi melewati mulut yang tak terhitung jumlahnya sebelum mencapai kota yang tenang ini. Ia membutuhkan lebih banyak kebenaran, lebih banyak jawaban, dan sesuatu yang lain, tarikan samar dan tak dapat dijelaskan yang muncul setiap kali kerajaan ilahi atau para dewa disebutkan. Aku ingin mengunjungi salah satu kota besar di dekat sini. Hanya untuk beberapa hari. Ia kembali menatap ibunya, mengamati wajahnya untuk mencari kekhawatiran atau ketidaksetujuan. Dengan kultivasiku, aku akan aman. Aku janji. Ibunya tersenyum,
lembut dan tak tergoyahkan, bahkan saat jemarinya berhenti menyulam. "Pergilah, Siang Er," katanya lembut. "Jika hatimu gelisah, maka itu memang sudah seharusnya. Ibu akan baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku." Ia mengulurkan tangan untuk menyingkirkan rambut Siang Er dari wajahnya, sentuhannya ringan, penuh kasih. "Kau selalu kembali padaku. Jadi pergilah. Aku akan di sini, menunggu, seperti biasa." Dian Xiang mengepalkan tinjunya, lalu mengangguk. Setelah memastikan semua formasi pelindung dan jimat penyelamat sudah terpasang di sekitar rumah dan menyerahkan satu token giok lagi kepada ibunya yang berisi teknik melarikan diri lapis terakhir, ia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berbalik ke langit terbuka. Sebagai perlindungan terakhir, ia meminta tuannya untuk tetap menjaga kota sebelum ia pergi. Ia telah datang ke tempat ini selama bertahun-tahun. Ia mengenal setiap gunung, setiap bukit, setiap jalan seperti garis-garis di telapak tangannya. Perjalanan itu tidak akan memakan waktu lama, paling lama hanya beberapa hari. Ia yakin. Dengan angin di punggungnya dan pusaran energi yang mendalam di sekitar kakinya, ia bangkit menuju Cakrawala Kelabu. Bab 76, Bab 2196, Dewi memasuki jurang bagian 2. Menyaksikan putranya menghilang di cakrawala yang jauh, senyum hangat di bibirnya bertahan, hanya sesaat sebelum kilatan kesedihan melintas di matanya. Itu bukan kesedihan seorang ibu yang melihat putranya pergi, itu lebih dalam, lebih tua. Rasa sakit yang berakar di masa lalu. Hari ini adalah hari itu. Hari ketika hidupnya telah berubah arah dan tidak pernah kembali seperti semula. Dia berbalik perlahan, jari-jarinya sedikit gemetar saat meraih keranjang di dekatnya. Dengan tangan yang terlatih, dia mulai mengumpulkan bunga yang layu, warnanya yang dulu cerah kini memudar menjadi abu-abu tak bernyawa oleh debu jurang. Namun, dia memetiknya dengan hati-hati. Ini, dia tahu, adalah bunga kesayangannya. Bahkan setelah kehilangan keindahannya, bunga-bunga itu masih memiliki makna. Diam-diam, dia terbang rendah di bawah kabut yang melayang di jurang luar. Jalan yang dipilihnya berkelok-kelok, seolah menyembunyikan rahasia yang hanya diketahui olehnya. Setelah beberapa saat, ia mencapai puncak bukit yang sunyi. Di puncaknya berdiri pohon yang layu, kulitnya retak dan bengkok, cabang-cabangnya tandus. Di bawahnya, tanahnya kering dan sunyi. Ia berlutut dalam diam dan meletakkan bunga-bunga itu dengan sangat hati-hati. Di samping persembahannya ada yang lain. Jenis yang sama. Diletakkan di sana belum lama ini. Ia menatap buket yang senada dan memejamkan matanya. Angin bertiup. Keheningan tetap ada. Namun beban di hatinya bertambah berat. Bukan karena kesepian, namun karena kenangan akan seseorang yang, seperti dirinya, tidak pernah benar-benar melepaskan. Ibu Dian Xiang duduk dengan tenang di bawah pohon yang layu itu, jari-jarinya dengan lembut menyentuh kelopak bunga yang baru saja ia letakkan. Untuk waktu yang lama, ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Kemudian, dengan suara yang hampir tidak lebih keras dari angin, ia berbisik. "Apakah kau membenciku, Ayah?" Kata-katanya memudar dalam keheningan berat di puncak bukit. Untuk beberapa saat, tidak ada jawaban. Hanya derit angin yang menyapu kulit pohon tua yang kering. Kemudian, sebuah suara tua yang familiar menjawab dengan lembut dari belakangnya. "Masa lalu adalah masa lalu. Bagaimana mungkin aku membenci wanita yang sangat dicintai Yer?" "Yisin," katanya, suaranya serak karena emosi. "Saat itu, aku membiarkan kesedihan dan duka menyelimuti hatiku. Aku lemah. Aku mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak pernah kukatakan. Untuk itu,
aku berutang permintaan maaf padamu." Dia membungkuk dalam-dalam. Namun sebelum dia bisa merendahkan dirinya sepenuhnya, Yisin bergegas maju. Tangannya terulur untuk menopangnya sementara air mata mengalir di matanya. "Ayah." Ayah baru saja mengatakannya sendiri. Masa lalu adalah masa lalu. Bagaimana mungkin aku menyimpan dendam padamu? Dia ragu-ragu, lalu berlutut di hadapannya. "Terima kasih karena telah membesarkan Xiang Er, karena mencintainya saat aku tidak bisa berada di sisinya." Bibir lelaki tua itu bergetar. Matanya memerah, dan untuk beberapa saat, ia tak dapat berbicara. Ia hanya mengulurkan tangan, meletakkan tangannya yang gemetar di bahu wanita itu, dan mengangguk. Tak lama kemudian, mereka berdua duduk di bawah naungan pohon yang layu. "Dulu, ketika aku kembali ke rumah dan mengetahui apa yang terjadi padamu dan Yer, aku kehilangan kendali," kata lelaki tua itu, suaranya rendah dan lapuk dimakan waktu. "Aku menyerbu ke ibu kota kerajaan tanpa batas, dipenuhi amarah, kesedihan, tetapi aku terlalu lemah. Aku tak dapat melakukan apapun. Hanya kematian yang menungguku." Ia mendesah getir, matanya penuh dengan kenangan. "Dan tepat ketika aku pasrah pada takdir itu, aku bertemu dengan Siang kecil. Hah, takdir benar-benar tahu bagaimana mengejek kita. Ia bahkan tidak tahu siapa aku, tidak punya alasan untuk peduli, namun ia memohon agar aku hidup. Saat itu, aku memutuskan untuk mengikutinya, membimbingnya, melindunginya. Siapa yang mengira bocah itu akan tumbuh menjadi bintang yang begitu cemerlang?" Suaranya bergetar. Sayangnya, itu masa lalu. Sekarang, dengan urat nadinya yang dalam hancur, kesedihan dalam nada suaranya terasa berat di udara. Yisin, dengan mata tertunduk, bertanya pelan, "Apakah kamu tidak merasa benci pada Siang kecil?" Ada jeda. "Tentu saja aku benci," lelaki tua itu mengaku, suaranya bergetar karena kejujuran. "Awalnya, aku membencinya lebih dari apapun. Ada banyak malam di mana aku berpikir untuk mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam atas putraku yang telah hilang. Berulang kali, aku memikirkannya." Ia mendongak ke langit kelabu, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. "Tetapi setiap kali aku menatap matanya, mata yang cerah dan jernih itu, pikiran-pikiran itu akan lenyap. Dan setelah bertahun-tahun, setelah melihatnya tumbuh, bagaimana mungkin aku membencinya sekarang?" Keheningan kembali terjadi, tidak dingin, tetapi penuh dengan sesuatu yang hangat, kesedihan yang dilunakkan oleh waktu dan pengampunan. Kilatan masa lalu muncul di benak Yisin, gambaran yang ingin ia lupakan, tetapi tidak akan pernah bisa. Hari yang mengerikan itu, ia dan Yer akan segera menikah. Kebahagiaan memenuhi hati mereka. Namun, kemudian, seorang pria lewat. Seorang pria yang statusnya melampaui semua orang lain. Ia adalah dewa terkuat di seluruh kerajaan ilahi abis. Dan karena hasrat sesaat hidup mereka hancur. Aku juga bertanya pada diriku sendiri berkali-kali. Suara lelaki tua itu menyadarkannya. Bagaimana mungkin aku bisa mencintai putra dari pria yang membunuh putraku? Aku bertanya itu lagi dan lagi. Suaranya serak, penuh dengan emosi yang bertentangan. Namun pada akhirnya, mungkin karena Little Xiang menyelamatkanku hari itu. Mungkin ikatan yang kami bangun melihatnya tumbuh, melihatnya tersenyum, entah bagaimana, semua kebencian itu lenyap. Dan yang tersisa hanyalah kerinduan untuk melihatnya tumbuh menjadi pria yang baik. Dia mengembuskan napas perlahan, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Dan hari ini, kau telah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bahkan ketika takdir berbalik melawannya, dia tidak mengeluh. Dia tidak berkubang dalam keputusasaan. Dia menerimanya terus maju. Tentu,
Aku tahu hatinya masih berlama-lama di kerajaan ilahi, tetapi bagi seseorang seusianya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar sana dengan begitu cepat. Ia berhenti dan melihat ke kejauhan, di mana awan kelabu melayang di atas tanah yang tenang. Itu karena Anda seorang guru yang baik, Ayah, kata Yisin lembut, matanya hangat. Mungkin. Lelaki tua itu terkekeh. Hahaha. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tawanya tulus, sepenuh hati. Keduanya duduk bersama dalam keheningan, memperhatikan keheningan dunia di sekitar mereka. Rasa sakit mereka sedikit lebih ringan, beban mereka dibagi dengan tenang. Jauh di kejauhan, di sebuah kota yang diselimuti debu jurang, pangeran muda itu berdiri di antara gumaman dan bisikan, mendengarkan dengan saksama kisah-kisah yang mengguncang abis hingga ke intinya. Tanpa disadari, setiap langkah yang diambilnya sejak saat itu akan membawanya menuju takdir yang tidak pernah dibayangkannya. Kaisar Dewa, izinkan kami menemanimu. Suara-suara memohon terdengar dari sekelompok dewa Brahma yang berkumpul di tepi kehampaan ilahi. Di hadapan mereka terbentang hamparan menganga tak bernyawa, kawah abu-abu besar yang begitu dalam sehingga tampaknya melahap ruang itu sendiri. Jurang kehampaan. Namun sebelum kata-kata mereka dapat mencapai sosok yang akan turun, kilatan emas membelah udara. Boom! Dengan satu tendangan yang kejam, wujud emas Qianye Ying'er meletus, kekuatan ilahinya meledak seperti badai. Dalam sekejap, Dewa Brahma terdekat terlempar ratusan mil jauhnya, menabrak beberapa celah spasial sebelum jatuh ke kejauhan seperti bintang yang pecah. Yang lain, tertegun dan terengah-engah, membeku di tempat, teror melintas di mata mereka. Sepertinya kau lupa tempatmu. Suaranya seperti baja emas tertiup angin. Rambut emasnya berkibar di belakangnya saat dia berbalik ke tepi jurang, matanya tak tergoyahkan, tatapan tegas. Dia mendengus dingin, mata emasnya menyipit saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke yang lain yang berkumpul di sekitar tepi jurang. Di hadapan mereka terbentang kawah abu-abu besar, jurang kehampaan, kehadirannya melahap cahaya dan suara, seperti pengingat diam-diam tentang apa yang tampak di baliknya. Dengan semua yang telah terjadi dan semua yang telah diungkapkan oleh jiwa ilahi tak bernoda Shui Mein, Ciwiao telah memeras pikirannya untuk mencari solusi. Pikiran, kemungkinan, dan strategi putus asa yang tak terhitung jumlahnya telah dipertimbangkan. Namun, tidak satu pun dari mereka, tidak ada yang dapat melawan teror belaka dari makhluk tak dikenal yang mencoba memaksa masuk ke dunia mereka. Dalam menghadapi kekuatan absolut, rencana tidak ada artinya. Saat kegelisahan menyebar di antara kekuatan ilahi yang berkumpul, Qianye Ying'er lah yang memunculkan nama yang tidak terucapkan sampai sekarang, Yunche. Dan sejak saat itu, sebuah pikiran berakar, berbahaya dan hampir mustahil, namun mungkin, satu-satunya harapan mereka. Jika makhluk yang berusaha memasuki alam dewa adalah setingkat dewa sejati atau lebih tinggi, maka mungkin jawabannya bukanlah bertarung, tetapi mencari perlindungan. Di abis, tempat alam yang lebih tinggi berada. Tempat yang telah dituju Yunche. Jalan yang penuh ketidakpastian, tetapi jalan yang mungkin masih menawarkan masa depan. Idenya tidak masuk akal, begitu sembrono sehingga terdengar lebih seperti fantasi putus asa daripada strategi. Namun, pada akhirnya, itulah satu-satunya jalan yang dapat mereka tempuh. Namun, setelah Ciwiao menjelaskan semua yang diketahuinya tentang abis, sifatnya yang kacau, kehancuran yang tak berujung, debu jurang yang menindas, hukum dunia yang asing bagi alam dewa, banyak di antara mereka hanya bisa menggelengkan kepala dalam diam. Bukan karena mereka tidak setuju, tetapi karena kebenaran terlalu berat untuk disangkal. Hari-hari berlalu dalam perdebatan sengit, perencanaan yang gelisah, dan keputusasaan yang sunyi. Namun akhirnya, sebuah keputusan telah dibuat. Qianye Ying'er akan menjadi orang yang melompat ke abyss of nothingness.
Itulah satu-satunya kesimpulan yang dapat mereka capai. Mengapa bukan Ciwiao, orang yang selalu membawa rencana di telapak tangannya? Karena dia adalah permaisuri alam dewa. Dengan alam yang berada di ambang kerusuhan, dia memiliki tugas untuk menstabilkannya. Bisikan-bisikan tentang malapetaka yang mengintai sudah menyebar, ketakutan meracuni udara seperti wabah yang sunyi. Jika dia menghilang sekarang, keseimbangan yang rapuh akan runtuh. Mengapa bukan Enyu Suanyin, makhluk hidup terkuat di alam dewa saat ini? Justru karena kekuatannya. Jika kekacauan meletus, hanya dia yang bisa meredakannya. Keberadaannya sendiri merupakan pencegah bagi mereka yang mungkin bangkit dalam penentangan atau ambisi. Mengapa bukan Caixi, yang kekuatan uniknya dapat memurnikan kegelapan? Karena perannya bahkan lebih tak tergantikan. Jika aura mengerikan itu kembali, dan mereka semua takut itu akan terjadi, hanya dia yang bisa membersihkan kerusakannya dan menjaga dunia mereka agar tidak jatuh ke dalam kegilaan. Dan untuk Shui Mein atau Shui Yingyue, tidak ada yang bisa diampuni. Dan tidak ada yang akan diizinkan juga. Shui Qianheng lebih suka menghancurkan surga daripada membiarkan putrinya melangkah ke tempat yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Setiap orang di ruangan itu punya alasan, tanggung jawab yang tidak bisa mereka tinggalkan, beban yang hanya bisa mereka pikul. Pada akhirnya, hanya satu yang tersisa. Qianye Ying-er. Dia yang pernah memerintah alam dewa kerajaan Brahma. Dia yang telah meninggalkan segalanya untuk berjalan di jalan gelap bersama Yun Jie. Dia yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang kecuali pria yang pernah dia janjikan untuk diikuti sampai ke ujung dunia. Jadi dia akan pergi. Bukan hanya karena tidak ada orang lain yang bisa, tetapi karena dia harus. Tentu saja, sebagai kaisar dewa dari alam dewa Raja Brahma, Qianye Ying-er memang memegang gelar yang sangat berwenang, tetapi sebenarnya, perannya sebagai Raja Alam telah lama diserahkan kepada orang lain. Sejak dia memilih untuk berjalan di samping Yun Che, tugasnya tidak lebih dari sekadar simbolis. Hati dan jiwanya tidak lagi milik alam Brahma, mereka milik tempat lain. Sekarang, pilihan itu telah membawanya ke sini. Di hadapannya, Abis menganga seperti luka di langit, tempat terlupakan yang bahkan para dewa takut untuk melangkah. Apakah kamu yakin sudah mengambil keputusan? Suara Ciwiao tenang, tetapi di baliknya bergetar arus kekhawatiran. Ada alternatif lain, bukan? Qianye Ying-er menjawab dengan dingin, mata emasnya menyipit saat mereka mengunci kekosongan jurang di depan. Aura emasnya perlahan naik, seolah bersiap untuk membelah surga itu sendiri. Ciwiao membuka mulutnya lagi, mengulangi kata-kata yang telah diucapkannya belasan kali sebelumnya. Ingat apa yang kukatakan padamu, harga dirimu, lepaskan semua. Mengerti? Qianye Ying-er memotongnya dengan tajam, suaranya rendah dan tegas. Tidak ada ruang tersisa untuk ragu-ragu. Tidak lagi. Ah! Kaisar Dewa, mohon pertimbangkan kembali, mohon. Dewa Brahma yang berlumuran darah telah kembali, memaksakan diri maju dengan anggota tubuh yang gemetar. Permohonannya putus asa, tetapi tertahan di tenggorokannya saat Qianye Ying-er melemparkan tatapan dingin keemasan ke arahnya. Tatapan itu saja sudah cukup untuk membungkamnya selamanya. Tanpa sepatah kata pun, Qianye Ying-er melangkah maju, sosoknya anggun dan tegas saat dia mendekati tepi, tempat di mana Yun Che pernah menghilang ke kedalaman abis. Di hadapannya, kabut abu-abu yang berputar-putar tanpa henti seperti makhluk hidup, mengancam untuk melahap semua yang mendekat. Dia berdiri di tepi, tidak bergerak. 1000 kenangan melintas di benaknya, 1000 penyesalan, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk menariknya kembali. Matanya menyipit, bukan karena takut, tetapi karena yakin.
Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyerap rahasia terdalam alam dewa di bawah pengawasan Kianya Fantian, catatan, buku-buku terlarang, dan bisikan-bisikan yang telah lama terkubur. Dia telah mengungkap hampir setiap rahasia yang ditawarkan dunia di atas. Namun sekarang, di hadapannya berdiri sebuah dunia di mana semua itu tidak akan berarti apa-apa. Abis. Sebuah tempat yang tidak tercatat dalam kitab suci manapun, bahkan dalam ingatan para dewa tertua. Pengetahuan yang diberikan Ciwiao kepadanya terbatas, paling banter hanya terfragmentasi, tetapi hanya itu yang dimilikinya, satu-satunya obor untuk membimbingnya ke dunia yang terbungkus dalam kegelapan tak berujung. Dari belakang, suara Ciwiao meninggi, pelan namun penuh dengan emosi. Hati-hati. Satu persatu, yang lain mengucapkan selamat tinggal. Mereka telah menerima ini. Mereka harus menerimanya. Kianya Ying-er tidak menoleh ke belakang. Dia berdiri di ujung dunia, rambut emasnya berkibar tertiup angin dingin. Hawa dingin menggigit kulitnya seperti jarum. Namun, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Mata emasnya, yang selalu bangga dan tak tergoyahkan, tetap terpaku pada kabut abu-abu yang berputar-putar di bawah jurang kehampaan. Tempat yang telah menelan Yun Che tanpa jejak. Dan sekarang, tempat itu akan menelannya juga. Keheningan aneh menyelimuti dirinya. Di belakangnya, mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasi dalam keheningan. Beberapa dipenuhi dengan kekhawatiran, yang lain dengan kesedihan, dan beberapa dengan rasa hormat. Udara terasa berat, semua orang bisa merasakannya. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah perpisahan. Kianya Ying-er membuka bibirnya, suaranya lembut tetapi tegas. Jika aku beruntung, gumamnya, mungkin bermaksud untuk melanjutkan dengan komentar meremehkan diri sendiri, atau secercah harapan. Tetapi pada saat itu, HMPH, sebuah kekuatan cepat dan kuat menghantam punggungnya, begitu tiba-tiba sehingga tubuhnya melesat maju, benar-benar lengah. Keseimbangannya hilang, dia jatuh ke depan, langsung ke jurang. Dasar serigala kecil. Beraninya kau! Teriakannya yang marah bergema hanya beberapa saat sebelum kabut abu-abu membubung ke atas dan menelannya bulat-bulat. Suaranya terputus. Cahaya keemasannya lenyap. Kehadirannya menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Auranya, wujudnya, segalanya tentangnya telah lenyap dari alam dewa. Hilang. Keheningan yang terjadi setelahnya memekakkan telinga. Semua orang menoleh, masih tercengang, ke arah orang yang memberikan tendangan itu. Cai Shi melayang dengan tangan disilangkan, matanya yang ungu tajam dan tidak menyesal. Kita tidak punya waktu baginya untuk berdiri di sana dengan wajah agung dan merenung seperti dia masih Dewi Brahma, katanya sambil mencibir. Dengan itu, dia berbalik, jubah pelanginya berkibar saat dia melesat ke langit, meninggalkan sekelompok ahli yang terdiam dan tercengang yang masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Setelah berhari-hari mendengarkan, bertanya, dan menyusun potongan-potongan berita, Dian Xiang akhirnya meninggalkan kota itu dalam diam. Dia sudah cukup mendengar. Jalan kembali ke rumah ibunya terbentang jauh di depannya, terselubung dalam debu abisal yang kelabu. Meskipun sudah familiar, perjalanan itu sekarang terasa berbeda, lebih berat. Di sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa orang yang tidak menyenangkan, orang-orang yang jelas-jelas mengira dia sebagai orang cacat atau sasaran empuk. Tetapi mereka belajar dengan cepat dan dengan susah payah. Meskipun kultivasinya telah jatuh, api dalam dirinya belum. Begitu mereka menyadari dengan siapa mereka berhadapan, kesombongan mereka berubah menjadi permintaan maaf yang putus asa. Dia mengampuni mereka, dia bukan tipe pria yang senang dengan kekejaman yang tidak perlu. Namun,
Penundaan itu menyebabkan kepulangannya berlangsung lebih lama dari yang dimaksudkan. Untungnya, sebagai mantan pangeran kerajaan ilahi tanpa batas, dia masih memiliki beberapa hak istimewa, di antaranya jimat komunikasi tingkat tinggi. Melalui itu, dia tetap berhubungan dengan tuannya. Orang tua itu meyakinkannya berulang kali, "Ibumu aman, aku menjaganya. Jangan khawatir, luangkan waktumu saja." Kata-kata itu menghiburnya, tetapi hanya sedikit. Saat Dian Xiang terus menyusuri jalan setapak yang lapuk, tatapannya terangkat ke langit, lalu turun ke tanah di sekitarnya. Debu abisal di sini lebih tipis daripada di banyak zona, tetapi masih menari-nari di udara, berputar-putar selamanya, berbisik selamanya. Debu itu menempel di kulit, merayap melalui celah-celah batu, dan menumpulkan warna semua yang disentuhnya. Tidak mematikan seperti laut kabut tak berujung, tetapi korosinya masih nyata. Dan hari demi hari, perlahan-lahan ia mengikis segalanya, seperti waktu itu sendiri. Tiba-tiba, Dian Xiang berhenti mendadak. Sensasi aneh menarik jiwanya. Indra ketuhanannya menyapu secara naluriah, mencari, memindai, hingga menangkap sesuatu yang samar, seperti lilin yang berkedip-kedip terperangkap dalam badai. Aura yang mendalam nyaris tak bertahan. Seorang kultivator di puncak alam master ilahi, tetapi dipenuhi dengan kelemahan, seperti hidup mereka tergantung pada seutas benang. Terluka, gumamnya, menyipitkan matanya. Ia memfokuskan indera ketuhanannya lebih dalam, dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat di tenggorokannya. Sosok yang tertatih-tatih melewati kabut abu-abu yang berputar-putar, langkahnya tidak rata, tubuhnya berlumuran darah kering. Pakaiannya robek dan basah kuyup dengan warna merah tua, dan rambutnya yang dulu keemasan menjadi gelap dan kusut di kulitnya. Luka, dalam, brutal, tak henti-hentinya, menyelimutinya, tetapi ia terus melangkah maju. Awalnya, dia terpana oleh kecantikannya. Meski berdarah dan hancur, dia tetap mempesona, bagaikan bunga surgawi yang mekar di dunia yang membusuk. Kehadirannya saja mengingatkannya pada Hua Caili, Dewi Jurang itu sendiri. Namun, bukan itu yang benar-benar menghentikan hatinya, melainkan matanya. Bahkan saat tubuhnya berteriak minta istirahat, bahkan saat lukanya menjerit kesakitan, matanya menyala, cerah, ganas, hidup. Tidak ada keputusasaan di dalamnya. Tidak ada penyerahan diri. Hanya kemauan yang tak tergoyahkan, penolakan untuk jatuh, api yang menolak untuk padam. Namun sayangnya, karena luka-lukanya, dia hanya bisa bertahan sebentar sebelum pingsan dan kehilangan kesadaran.